Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Rino Saputra. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pemrograman visual modul 5 dengan judul GUI Database. Untuk modul 5 ini, tugasnya adalah buatlah sebuah form untuk memasukkan data pelanggan ke database. Pilih salah satu database-nya Oracle atau MySQL dengan tampilan sebagai berikut. Ada kota untuk ID, nama, tahun lahir, jenis member, kemudian 3 tombol simpan, reset, hapus, kemudian di antara tombol tersebut ada tabel nomor, nama, tahun lahir, dan jenis. Kemudian ada 3 dialog yang muncul apabila data berhasil disimpan, data berhasil dihapus, dan data belum dipilih. Untuk keterangannya, untuk keterangannya langsung saja ke NetBeans. Berikut ini tampilan dari program yang telah saya buat. Untuk secara tampilan sudah sesuai seperti yang diperintahkan. Ada kota ID member, nama, tahun lahir, jenis member, kemudian tombol simpan reset, dan hapus, kemudian tabelnya. Langsung saja run filenya. Karena ini menggunakan database, harus mengaktifkan service Apache dan MySQL dulu. Di sini saya menggunakan XM control panel untuk Apache dan MySQL. Kemudian setelah itu bisa di run file. Jadi berikut ini adalah tampilan programnya yang telah saya berikan datanya secara acak. Jadi nama berikut ini bukan nama asli. Apabila ada nama asli mohon dimaklumi, karena ini hanya untuk pembelajaran saja. Jadi langsung saja diikuti perintah dari modul. Ketika tabel dipilih, setiap tag field berisikan data sesuai baris yang dipilih. Jadi apabila diklik tabelnya, misalkan untuk tabel aris, diklik kemudian terpilih, lalu ID-nya, kotak-kotaknya, dan combo box-nya sesuai dengan data yang terpilih. ID member mem01, nama aris, tahun lahir 2000, jenis gold. Kemudian tombol ubah simpan ini berganti ketika diklik. Yang tadinya tombol simpan, apabila dipilih salah satu data akan berubah menjadi ubah. Kemudian tombol simpan berubah ya seperti yang tadi saya bicarakan. Kemudian tabel tidak bisa diubah nilainya dengan mengklik baris tabel 2 kali. Jadi misalkan saya mau klik 2 kali di Ismail Prasetyo nama, tidak akan bisa. Jadi bisa dilihat sendiri, apabila diklik 2 kali tidak bisa mengubah data yang ada pada tabel. Kemudian tombol reset akan mengosongkan setiap text field. Jadi ketika
tidak ingin memilih, bisa ditekan tombol reset, kemudian uh, ber- kembali ke awal, lalu tombol menjadi simpan lagi. Combo box tahun lahir berisi tahun 1990 sampai 2000. Untuk ini saya berikan 2017 sampai 1974 karena uh, saya yakin umur 3 tahun orang zaman sekarang pasti sudah bisa menggunakan komputer. Kemudian jenis member Gold dan Platinum. Sesuai dari database. Jadi program ini telah sesuai dengan keterangan dari modul 5. Kemudian saya akan menampilkan, memperlihatkan database yang ada di localhost-nya. Jadi saya gunakan phpMyAdmin. Kemudian database yang digunakan adalah saya beri nama database modul 5, tabelnya tabel data pelanggan. Kemudian untuk struktur tabel data pelanggan ini ada nomor yang primary key, karena nomor ID tidak bisa digunakan untuk 2 orang, jadi satu ID 1 orang. Kemudian nama varchar 35 digit. Kemudian tahun lahir saya gunakan varchar juga, karena apabila digunakan tahun, nanti akan muncul dengan bulan dan tanggalnya. Jadi saya buat lebih sederhana menggunakan varchar. Lalu jenisnya Inom, Gold, dan Platinum. Kemudian datanya bisa dilihat bersampingan ini. Datanya sudah sesuai dengan yang ada di database. Misalkan saya mau menghapus pertama, misalkan pengguna ingin menambahkan data pelanggan lagi yang baru. Jadi pengguna harus mengisi kotak dan combo box secara lengkap, kemudian klik simpan. Apabila diklik simpan, akan muncul pesan data dengan nomor ID 90 berhasil disimpan. Kemudian apabila dilihat di tabelnya, maka akan muncul data yang telah dituliskan. Apabila ingin mengubah atau mengganti sesuatu, misalkan nama saya kurang lengkap, maka diklik tabelnya, kemudian diganti langsung, diisi misalkan nama saya sudah lengkap sekarang, kemudian diklik ubah, maka akan muncul pesan data dengan nomor ID 90 berhasil diubah. Kemudian tabelnya sudah berubah. Untuk database di localhost ini bisa dilihat masih belum ada ID 90 karena website ini
harus di refresh atau reload page. Apabila telah di reload page, maka akan muncul ID 90 yang telah terbuat. Jadi ketika menambahkan data yang baru, misalkan pengguna program lupa mengisi namanya, kemudian diklik simpan, maka akan muncul mohon isi kotak nomor ID dan atau kotak nama. Jadi keduanya harus diisi. Apabila salah satu tidak diisi, maka akan muncul pesan berikut ini. Berikut ini contoh apabila tidak mengisi ID member, maka akan muncul pesan yang sama. Jadi kedua kotak ini harus diisi. Kemudian diklik simpan, berhasil disimpan, lalu di refresh, maka akan muncul data yang baru, ID 99 bernama Budi. Apabila dihapus, harus diklik datanya pada tabel, kemudian klik hapus, maka akan muncul dialog berhasil dihapus. Kemudian apabila dicek lagi di database refresh, maka tidak ada lagi data ID 99 bernama Budi. Jadi untuk program ini saya gunakan library AWT dan swing untuk tampilan GUI-nya antarmuka, kemudian Java SQL ini untuk database-nya, dan tambahan lagi NetProteanit SQL untuk menghubungkan database ke Java-nya. Tidak hanya ini saja, tidak hanya library yang diimpor saja, saya gunakan juga di sebelah ini. Saya gunakan juga library yang saya dapat dari internet, dari website MySQL-nya, yaitu MySQL Connector Java versi 8.0.22. Filenya tipe filenya jar. Kemudian ada lagi yaitu rs2xml.jar. Tanpa kedua ini, program Java tidak akan terhubung dengan database. Kemudian saya tuliskan connection dengan nama variabel con berisi null, lalu prepared statement, result set, semuanya null. Kemudian komponen frame ini untuk JOption pane untuk dialog pop-up-nya. Lalu di konstruktornya ada show table data, kemudian tabel pelanggan, set default editor. Nah, untuk show table data ini agar ketika setiap kali melakukan sesuatu, tabelnya akan merefresh sesuai dengan database-nya. Jadi misalkan ada perubahan sedikit pun, nanti akan selalu terupdate. Kemudian tabel data pelanggan ini untuk agar tabel ini tidak dapat di double click edit. Kemudian di bawahnya ada generated code ini sesuai dengan drag and drop-nya langsung.
Lalu di bawahnya ada tabel pelanggan mouse click. Setiap kali diklik tabelnya, jadi setiap kali dipilih datanya, kemudian dibuat variabel baris integer, kemudian di baris ini diambil indeksnya get selected row. Jadi get selected row ini ketika pengguna mengklik tabel, maka barisnya akan indeks dari baris yang dipilih akan masuk ke sini. TF ID, TF nama, CB tahun lahir, CB jenis, ini untuk text field ID, text field nama, combo box tahun lahir, combo box jenis akan diisi sesuai string, tabel pelanggan, get value at baris sesuai yang dipilih pengguna, kemudian dengan kolomnya 0. 0 ini indeks untuk ID-nya, yaitu sebelah kiri, sebelah paling kiri, dimulai dari 0 indeksnya. Kemudian untuk nama sama, akan tetapi parameter kedua diisi indeks 1. Untuk tahun lahir juga sama, indeks akan tetapi indeks 2 dan indeks 3 untuk jenis. Kemudian setelah terisi semua, tombol ubah simpan ini set text menjadi ubah karena telah dipilih tabelnya. Setelah itu ada tombol hapus. Untuk tombol hapus ini hampir sama, ini baris get selected row. Kemudian jika baris yang terpilih kurang dari 1, maksudnya tidak ada yang dipilih barisnya, maka akan the option pane show message dialog, data belum dipilih dari tabel. Kemudian menggunakan warning message untuk icon segitiga warning. Else, jika ada yang terpilih datanya, maka try string SQL. Ini untuk sintaksnya menghapus data dari database, yaitu untuk MySQL delete from, kemudian nama tabelnya di where, kolom nomor diisi tanda tanya. Untuk tanda tanya ini digunakan prepared statement set string, kemudian diambil dari ID text fieldnya get text. Sebelum itu ada con drive manager get connection untuk menghubungkan database ke program, jdbc mysql, addressnya localhost, kemudian nama databasenya database modul 5. Lalu saya tambahkan tanda tanya use time zone true dan seterusnya, use time zone true dan server time zone UTC. Kemudian ini nama adminnya, lalu passwordnya dikosongi. Ini tambahan time zone ini digunakan karena di program saya waktu di run, apabila tidak menggunakan ini, time zone-nya tidak cocok dengan yang ada di database, jadi tidak bisa terhubung atau error. Di bawahnya ini ada prepare set statement, menggunakan con prepare statement, mengambil dari SQL. Kemudian untuk tanda tanya ini digunakan indeks tanda tanya yang pertama atau diisi 1, tfd id get text. Jadi untuk nomor ID-nya di tabel data pelanggan diambil dari
TF-ID atau kotak text fieldnya. Lalu execute update untuk menjalankan semua yang telah diubah ini. Lalu di bawahnya ada the option pane, information message, data dengan nomor ID. Nomor ID-nya diambil dari text field, berhasil dihapus. Kemudian judulnya pesan, information message, untuk icon lingkaran dengan tanda seru. Kemudian karena ini menggunakan try, harus menggunakan catch juga, SQL exception atau head exception dengan nama X. Ini untuk apabila yang ada di atas ini try tidak bisa, maka akan memunculkan errornya menggunakan kotak dialog window pop-up. Jadi apabila ada error, bisa dibaca melalui pop-up tersebut. Kemudian paling bawah ini ada show table data untuk update itu untuk update tabelnya agar sesuai pada database-nya setiap saat. Lalu di bawahnya ini ada metode tombol reset action perform. Untuk reset ini text field, ID nama, kemudian combo box tahun lahir dan jenis dikosongi. Untuk combo boxnya diubah jadi indeks yang pertama, yang paling atas sendiri, yang defaultnya. Kemudian tombol ubah diganti menjadi tombol simpan. Lalu show table data untuk merefresh tabelnya. Di bawahnya lagi ada tombol ubah action perform. Untuk mengubah ini harus text fieldnya harus terisi. Apabila tidak, if text field ID sama dengan kosong atau text field nama sama dengan kosong, maka muncul kotak dialog, mohon isi kotak nomor ID atau kotak nama. Jika sudah terisi, maka ada if lagi di dalamnya. Jika tombol ubah ini dalam kondisi simpan, tombolnya dalam mode simpan, maka insert into. Untuk try catch ini hampir sama seperti sebelumnya, akan tetapi SQL ini diubah sesuai dengan sintaks database-nya. Apabila simpan harus menggunakan insert into nama tabelnya, kemudian apa saja yang diubah, dan value atau nilainya yang akan diubah. Bukan diubah, ya, ditambahkan karena insert into. Lalu ada con drive manager dengan parameter sama seperti sebelumnya, localhost database modul 5, time zone, dan sebagainya. Lalu ps con prepare statement SQL. Lalu untuk tanda tanya ini, tanda tanya yang pertama atau 1 diisi text field ID, yang kedua text field nama, yang ketiga tahun combo box tahun lahir, yang keempat combo box jenis. Kemudian execute update. Lalu akan muncul dialog data dengan nomor ID berhasil disimpan. Apabila tidak bisa, maka akan catch SQL exception, headless exception. So dialog memunculkan errornya apabila terjadi error. Lalu setelah disimpan, tombol ubah menjadi setelah disimpan, tombol yang ini dari simpan menjadi ubah.
karena nomor ID yang telah disimpan ini tidak bisa dibuat lagi. Jadi satu ID untuk satu orang, maka harus ketika nomor ID-nya telah tersimpan, tombolnya berubah menjadi ubah. Kemudian else, jika tombolnya mode ubah, tadi kan sudah tombol simpan, kemudian else ini untuk tombol selain simpan atau tombol ubah. Untuk mengubah ini menggunakan sintaks update nama tabel, kemudian yang diubah adalah nama, tahun lahir, dan jenis, di mana nomor ID-nya adalah sesuai dengan ID. Jadi sama seperti sebelumnya, drive manager get connection prepare statement. Untuk statementnya ada 4 tanda tanya. Untuk tanda tanya yang pertama adalah untuk nama, yang kedua untuk tahun lahir, ketiga jenis, keempat nomor ID. Jadi mengubah ini sesuai dengan ID-nya. Apabila ditulis ID misalkan 1, maka database akan mencari data dengan ID 1 tersebut dan diganti nama sesuai dengan text field nama, combo box tahun, dan jenis. Kemudian execute update, lalu show message dialog. Data dengan nomor ID yang telah tertulis berhasil diubah. Untuk catch-nya sama, memunculkan dialog errornya. Lalu paling bawah ada show table data untuk merefresh tabelnya. Kemudian ada metode lagi, show table data untuk merefresh ini. Untuk merefresh, dikoneksikan ke database driver manager get connection cdbc mysql localhost database modul 5. Kemudian select bintang from nama tabelnya. Kemudian prepare statement, execute query. Lalu setelah terkoneksi dan terambil datanya dari database tabel data pelanggan, maka tabel yang ada di Java-nya set model dbutils result set to table model. Jadi tabel yang ada di database akan dipindah ke atau ditampilkan ke tabel pelanggan di Java-nya. Untuk exception atau catch-nya ini sama, memunculkan dialog errornya. Setelah itu saya gunakan tampilan Windows karena menurut saya tampilan Windows lebih cocok digunakan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap video ini telah mencakup seluruh hal yang diperlukan untuk pembuatan database Java GUI. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.